di sejumlah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepri, Musni menilai bahwa terdapat beberapa indikator yang membuat rasa optimis meningkat. Di antaranya adalah indeks industri negara-negara mitra dagang yang membaik, ekspor non-migas juga naik, pertumbuhan kredit pun demikian. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pencairan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro 2,4 juta rupiah hingga saat ini telah menjangkau 5,6 juta pelaku usaha mikro terdampak COVID-19 dengan total bantuan senilai 13,4 triliun rupiah. Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, RS Hanung Harimba, mengatakan bahwa bantuan yang digagas Presiden Joko Widodo itu diprioritaskan untuk para pelaku usaha mikro yang selama ini belum dapat mengakses pembiayaan perbankan sehingga rentan usahanya berhenti karena terdampak pandemi. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tengah mensosialisasikan bahaya penyebaran paham radikal lewat media sosial. Ketua FKPT Sulteng Nur Sung Aji mengatakan bahwa idealnya kehadiran internet dan media sosial menjadi salah satu jendela informasi yang dapat memberikan pencerahan, sehingga berdampak pada penguatan, persatuan, dan juga kesatuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, menegaskan bahwa disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 24/2020 memakai masker berlaku untuk semua warga masyarakat di Solo tanpa terkecuali. Rudiatmo mengatakan semua warga masyarakat termasuk TNI dan Polri yang melanggar tidak mengenakan masker saat operasi justisi akan dikenai sanksi kerja sosial mulai berlaku hari Kamis sore ini. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Tentunya senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Smart Community untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2020. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang tentunya menarik, inspiratif dan juga edukatif yang sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Baik, dan Smart Listener pada sore hari ini di program Smart Community ini seperti biasa kita selalu menghadirkan komunitas-komunitas yang memang sangat inspiratif ya di Kota Palembang. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan ini komunitas bela diri di Kota Palembang, yaitu komunitas pencak silat Naga Mas yang sudah hadir di ruang dengar. Anda boleh melambai Mas ke kamera ya, kita masuk siaran langsung live YouTube ya. Jadi buat Smart Listener yang mau berpartisipasi di perbincangan kita pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp untuk sementara di 0813 73753612. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, langsung saja mungkin kita mulai talk show kita ini bersama komunitas pencaksilat Naga Mas. Ini sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu dari paling sudut ya. Ini ada Mbak Sylvia Muharani, ini sebagai anggota di pencaksilat Naga Mas. Selamat sore Mbak Sylvia. Selamat sore. Wah, ini suaranya lembut banget. Lembut atau serek ini? Apa kabar Mbak Sylvia? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, di sebelah Mbak Sylvia ini
paling tampan ya, nomor 2 ya, nomor 1 saya tetap. Ini ada Mas Salman Al-Fazri selaku pelatih dari komunitas pencaksilat naga Mas. Selamat sore Mas Salman. Selamat sore. Dideketin lagi Mas, nggak apa-apa. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Wah ini tampangnya biasa tapi sebagai pelatih nih. Aduh. Dan di sebelah Mas Salman ini kita sapa ada Mbak Fitria Wulandari, ini sebagai anggota juga ya di komunitas pencaksilat naga Mas. Selamat sore Mbak Fitria. Sore. Oke, apa kabar Mbak Fitria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Mungkin langsung saja Mas Salman, ini saya langsung ke Mas Salman karena sebagai coach ya di komunitas pencaksilat naga Mas, boleh dijelasin Mas secara singkat aja nih. Komunitas pencaksilat naga Mas ini kan banyak nih komunitas pencaksilat naga pencaksilat ya di Palembang, mungkin di Sumatera Selatan lah. Ini yang bikin beda komunitas kita dengan yang lain apa nih Mas Salman, silakan. Sebenarnya komunitas itu sama semua, cuman yang bedanya adalah jurus-jurus pencaksilatnya. Oh, jurus Ya, pencaksilat yang didirikan masing-masing perguruan gitu. Oke. Jadi memang di Palembang kan banyak pencaksilat. Jadi pencaksilat itu nggak terpaku dengan beberapa jurus harus dikuasain oleh beda-beda ya. Beda-beda. Oke, beda-beda. Jadi saya baru tahu ini ternyata komunitas pencaksilat ini ternyata memiliki jurus yang berbeda-beda. Ya, Nah, ada yang sama. oh, ada yang sama Ada yang juga. sama. Ada yang dari IPSI namanya. IPSI. Itu jurus baku ada berapa? 2 ya. Jurus tunggal sama beregu. Jurus tunggal dan bergu. Iya. Oke, jadi memang komunitas pencaksilat naga Mas ini sudah berapa lama berdirinya Mas? Kalau naga mas ini sudah 45 lah. 45 tahun. Wow, udah lama banget. Dan ini generasi keberapa nih, Mas Salman? Waduh. Udah nggak tahu lagi. Ini cucu ini. Oh, ini Mbak Sylvia Iya, cucunya cucu. ini, pemiliknya ya? Pemilik. Pendiri ya sebutannya. Oke, nah mungkin sebelum kita nanya lebih lanjut mengenai komunitas ini, saya mau tanya lebih ke keanggotaan lah sama Mbak Sylvia, sama Mbak Fitria, sama Mas Salman. Mungkin ke Mbak Sylvia dulu deh sebentar. Ini sebagai cucu ya dari Iya. pendiri. Ini Mbak Sylvia, kalau boleh diceritain ketertarikan Mbak Sylvia dengan ini, kalau boleh disebut olahraga atau bela diri atau gimana nih Mas kalau pencaksilat ini? Ini pencaksilat ini Semacam olahraga ya? Pencaksilat itu kan artinya itu tarian, Oh, tarian. Nah, Oke. dengan gerakan tubuh yaitu olahraga. Oke, sama kayak karate? Enggak? Sama. Oh, sama ya? Sama. Oke, tapi kalau karate dimasukin di bidang olahraga juga ya? Bidang olahraga. Kalau pencaksilat enggak gitu? Bidang olahraga Bidang juga. olahraga juga. Iya. Oke, mungkin Mbak Sylvia nih, boleh nggak diceritain ketertarikan Mbak Sylvia di sehingga bisa ikut komunitas pencaksilat ini? Udah berapa tahun kalau boleh ceritain Mbak Sylvia di komunitas ini? Udah berapa tahun ya? Udah dari SD sih. Udah dari SD? Wah, udah lama. Sebenarnya tuh Sekarang udah berapa umurnya nih? Baru tamat SMA. Baru tamat SMA? Wah, udah lama banget ya berarti. Oke, nah boleh diceritain Mbak ketertarikannya ke olahraga pencaksilat ya? Kok bisa gitu? Atau memang disuruh keluarga atau gimana nih? Kasih awalnya tuh ngeliat Yai kan pergi terus gitu. Lama-lama tuh pengen lihat aja. Oke. Pas kepengen lihat tuh kepengen ikut gitu. Oh, tertarik ya. Pas ikut tuh ya enak lah. Nggak minder sebagai perempuan ngikut pencaksilat gitu kan? Takutnya nanti cowok-cowok, waduh ini cewek ikut pencaksilat gitu kan? Enggak ya. Jadi oke. Jadi memang sebelumnya memang ikut kakek ya. Kakek latihan terus, diajak. Iya. Emang nggak ada ajakan dari kakek, tapi dari Nggak, hati ikut emang dari ya. kakek sendiri. Oke. Dan sampai sekarang dari SD. Heeh. Waduh, udah lama banget ya. Oke, baik. Ini Mas Salman nih, boleh diceritain Mas Salman. Ini Mas Salman udah berapa tahun di pencaksilat naga Mas? Saya dari SMP kelas 2. Sampai sekarang udah berapa tahun kalau dihitung? SMP 5 tahun lebih kah? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun lebih lah. 6 tahun lebih. Dan sekarang udah diangkat jadi pelatih. Iya. Wah. Udah diangkat jadi pelatih. Ini Mas Salman kalau dari Mbak Sylvia tadi ini sering diajak kakeknya ya ke ikut latihan terus tertarik. Kalau Mas Salman bisa tertarik emang Mas Salman ini apa ya, memang hobi yang berbau bela diri atau sebelumnya coba-coba nih? Enggak. Awalnya memang dari hati, lihat dulu, lihat dari mana ya, pernah dikasih tahu nih, ada orang tua juga pernah ikut dulu di situ, jadi tertariklah di situ, ingin ikut, udah lama ingin ikut tuh, kesampaiannya pas kelas 2 SMP itu. Kelas 2 SMP. Iya. Oke. Ini komunitas pertama ya? Memang pertama diikuti atau sebelumnya pernah ikut komunitas Enggak, pertama bela diri.
Oke, dan langsung diangkat jadi pelatih. Mungkin nanti saya bakal cerita kenapa bisa diangkat jadi pelatih itu, apa sih klasifikasinya seperti itu kan. Mungkin di segmen kedua nanti, karena kita akan membahas lebih mendalam mengenai komunitas. Nah, kalau Mbak Fitria nih, Mbak Fitria bisa kepikiran ikut gabung sama ya. Kalau kayak Mbak Silvia saya tanya, kok seorang perempuan berminat gitu mengikuti komunitas pencaksilat seperti itu Mbak Fitria? Oh, kalau saya itu waktu SD itu karena ekskul. Ekskul? Iya, Oh, memang ekskul karate bela diri gitu ya? Kayak ada di SD saya tuh ekskulnya tuh karate, tapi di SD sebelah kan deketan SD-nya tuh ekskulnya tuh silat. Jadi Silat, ada kakak sepupu saya itu ikut silat kan. Jadi waktu SD tuh diajaknya. Jadi saya ikut, lama-lama ya kayak sejiwa aja itu. Sejiwa ya? Sama-samaan. Iya, Oke, sehati. baik. Jadi memang sebelumnya memang dari SD ikut, terus pas kapan tadi baru masuk gabung di komunitas pencaksilat naga mas? SD kelas 5. Kelas 5 SD Iya. baru ikutan gabung. Dan gimana? Sulit nggak latihannya gitu? Kalau lihat. Dibilang sulit ya sulit. Oke, nanti saya mau tanya sama Mas ini, Salman nih, apa sih tupoksi pelatihan yang diberikan di komunitas pencaksilat naga mas? Apakah mungkin disuruh ngangkat batu, disuruh gimana gitu kan? Nah, sebelum itu di segmen kedua saya tanyakan, ini saya mau tanya mungkin ke siapa nih, Mas Salman juga atau boleh Mbak Silvia, ini latar belakang dan tujuan berdirinya komunitas ini. Mungkin boleh diceritain, siapa nih mau jawab? Mas Salman boleh? Boleh. Oke, silakan Mas Salman. Ini pencaksilat naga mas ini yang pertama diperkenalkan oleh guru besar almarhum M. Zainuddin M. Zain. Itu kakeknya si Silvia? Bukan. Oh, bukan. Ya, Beda itu lagi. masih keponakan. Keponakan. Ya? Oke, terus Ada juga almarhum Tengku Kemas Kamaluddin Helmi. Oke. Lalu baik. diturunkanlah kepada keponakan. Jadi Yai Oke, Silvia. kakeknya si Silvia. Iya, kakeknya Oke. Silvia. Oh, berarti ini memang turun menurun ya? Ya, yang bernama almarhum Aka Zailani. Mhm. Nagamas itu nama perguruannya. Mhm. Perguruan Nagamas. Oke. Nama perguruan naga mas. Iya. Terus bisa jadi latar belakang mungkin atas memang di Palembang ini dulunya nggak ada komunitas seperti itu atau gimana nih? Ada Mas sih Salman. dulu. Mhm. Ini perguruan ini dulu sebenarnya hanya di kalangan keluarga. Oke. Nah, karena ada organisasi IPSI. Oh. Nah, untuk oke. mewujudkan prestasi-prestasi generasi yang akan mendatang kan, lalu masuklah ke organisasi situ. Oke, baik. Memang sebelumnya ini komunitas punya keluarga. Keluarga, kecil, ya. kalangan keluarga. Bisa kepikiran jadi besar karena memang banyak peminat dulu ya. Emang? Iya. Dan memang di Palembang ini kalau bisa dikatakan sepi dulu mungkin, atau udah banyak nih pada saat itu didiriin. Mungkin Kurang tahu ada juga. juga, mungkin ada Oke, juga. baik. Nah, Mas Salman, ini kita sebelum jeda ke segmen kedua nanti, saya mau tanya juga visi misi dari komunitas ini. Pastikan setiap komunitas ada visi misinya nih. Nah, boleh diceritain visi misi dari komunitas pencaksilat naga mas itu apa sih? Visi misinya itu untuk melestarikan dan mengembangkan pencak silat ya. Ya, terutama khususnya di Palembang Di ini. Palembang, oke. Iya. Terus mewujudkan mental spiritual untuk generasi yang akan datang. Oke, baik. Seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mempunyai jiwa kepercayaan diri. Oke. Karena kan kita sebelum mengikuti bela diri itu ada ragu-ragunya gitu kan. Oke, Nah, baik. ketika memiliki ilmu bela diri kita semakin percaya diri gitu. Nah, terus ada pengembangan seni bela diri seperti untuk tidak menghilangkan jurus asli bela diri pencak silat itu kan. Oke, baik. Terus biar tetap berkembang. Oke, baik. Memang berarti kalau ngomongin masalah bela diri nggak melulu soal kita bermain fisik ya, tapi juga dengan batin juga ya. Batin juga. Itu yang paling lebih utama ya. Oke, baik Mas Salman, kita jeda dulu untuk segmen selanjutnya. Nanti saya mau tanya lagi, masih ada utang nih Mas Salman. Pelatihan seperti apa sih yang diberikan di pencaksilat naga mas? Mungkin berbeda ya mungkin dari komunitas-komunitas yang lain, karena kalau kata Mas Salman tadi juga selain melatih fisik juga melatih batin. Gimana sih cara melatihnya seperti itu ya, yang mau saya tanyakan di segmen kedua nanti. Dan untuk smart listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 081373753612. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran langsung live kita di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan dan juga saran di kolom komentar channel YouTube Smart FM
FM Palembang. Kami segera kembali. Apa yang Anda lakukan saat terbangun dari tidur? Stop bertanya untuk apa aku hidup. Buat apa hidup? Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Dan hidup kita amat berharga. Untuk berdamai dengan masa lalu, kalau saya boleh ambil ilustrasi seperti komputer aja. Jadi kalau misalnya sudah komputer udah mulai ngehang, udah mulai crash gitu ya, yang perlu membantu kan programmernya. Smart Motivation disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora. Mari buka lembaran baru dengan semangat dan harapan baru bersama kami Smart FM Business and Inspiration. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Bingung nentuin kampus impianmu? Udah, nggak usah bingung lagi. Yuk, kunjungi pameran virtual pertama di Sumatera, yaitu TRICE 2020 Tribun Campus Expo, yang menyajikan beragam kegiatan, diantaranya Virtual Campus Expo, Educational Webinar Series, Online and Educational Games Tournament, Giveaway and Virtual Certification, Fun Challenge and Entertainment, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang pengen gabung, TRICE Campus Expo 2020 diperpanjang hingga tanggal 17 September 2020. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi TRICE 2020 di Play Store handphone kalian. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community. Untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2020 dan kita masih bersama komunitas pencaksilat Naga Mas. Ini sudah ada Mas Salman, Mbak Fitri dan juga Mbak Sylvia. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan hubungi kami di via telepon di 07113631 atau di WhatsApp di 081373753612. Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran kita juga disiarkan langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mas Salman, kita sambung perbincangan kita. Tadi sempat terputus. Saya sempat menanyakan sama Mas Salman tadi. Mas Salman sudah menjelaskan bahwa visi dan misi dari komunitas pencaksilat Naga Mas diantaranya ini ada bukan hanya melatih fisik, tetapi melatih batin ya. Nah, ini berarti langsung saya tanyakan,
ke pelatihannya. Nah, Mas Salman juga pas banget ini sebagai pelatih, apa saja Mas yang dilatih kepada anggota-anggota dari apa nih sebutan? Kalau karate kan karateka ya. Kalau pencak silat itu apa sebutannya? Pencak silat. Pencak silat ya. Untuk sebutan profesi pencak silatnya. Iya, ya? Oke, nah, yang Mas Salman latih kepada anggota-anggota pencak silat sebagai pelatih apa nih Mas, selain fisik dan tadi batin juga ya? Silakan Mas Salman. Kalau untuk fisik ya kelenturan, kelincahan, ke power. Oke. Kalau untuk jurus-jurus banyak di situ, di jurus perguruan. Ada berapa jurus kalau boleh tahu? Kalau jurus 6. Kalau yang dasar 4. Oh, yang dasar 4. Oke, baik. Ada jurus khusus kah? Ada jurus khusus ya. Itu gimana sih kalau boleh tahu untuk pelatihan kepada anggotanya? Apakah anggotanya itu kalau karate kan ya gerakan-gerakan aja ya? Mungkin ada yang khusus mungkin dari pencak silat nih Mas, atau sama aja kayak karate? Sama aja sih. Sama aja mungkin ya. Yang bedanya itu jurus itulah. Jurus ya, dan juga gerakan. Seperti itu. Nah, itu untuk pelatihan fisik. Kalau batinnya Mas, gimana cara kita melatih batin supaya apa ya, percaya seperti itu, percaya bahwa kita itu bisa bela diri? Kalau yang lebih penting itu adalah kesabaran. Kesabaran. Iya. Karena dasar itu ada kesabaran. Yang pertama kan kita untuk sabuk yang pertama itu kuda-kuda. Kuda-kuda. Di situ kita melihat kesabaran mereka. Kan sungguh berat sekali sih di situ, di kuda-kuda di situ. Pegelnya di kaki sini. Oh, ada yang sampai nangis nggak Mas kalau Mas ngelatih? Sampai mungkin ada sih. Ada yang mau pulang. Gitu ada. Apalagi anak-anak yang baru ya. Baru kan. Oke, memang berarti kalau mau ikut pelatihan pencak silat memang harus siap mental juga seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ada berapa sabuk? Kalau di karate itu kan ada sabuk dari mulai sabuk putih, sabuk hitam, sabuk coklat dan bla bla. Saya nggak ikut karate tapi saya ini apal juga sabuk-sabuknya. Kalau di pencak silat ada berapa sabuk dan paling rendah warna apa, paling tinggi warna apa? Kalau untuk sabuk di Nagamas ada 9 sabuk. Beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Yang pertama sabuk putih, yang kedua naik ke kuning, hijau, biru, biru lis putih, lis kuning, lis hijau, lis merah. Itu yang paling tinggi ya. Sekarang kalau Mas Salman sabuk biru lis putih. Sabuk biru lis putih. Iya. Mbak Sylvia? Biru lis kuning. Nah, kalau Mbak Fitria nih? Biru lis putih juga. Biru lis putih. Oh, sama semua nih? Enggak, ini Sylvia lebih tinggi sebenarnya. Mbak Sylvia lebih tinggi. Iya. Nah, tapi ini kita sambung ke pertanyaan, kok bisa Mas Salman yang diangkat jadi pelatih seperti itu kan? Boleh diceritain Mas Salman, kok bisa sih? Sebenarnya dia juga pelatih juga. Oh, pelatih juga Mbak Sylvia. Oke. Yang cewek gitu yang sih. Yang cewek. Iya, berarti Mbak pelatih Sylvia ceweknya. Melatih Mbak Fitria? Enggak. Oh, enggak ya. Gitu. Oke, jadi memang Mas Salman pelatih yang cowok, bisa diangkat pelatih gimana ceritanya Mas Salman? Mungkin dari absen kita selalu sering masuk di situ kan, disiplinan kita. Oke, baik. Selalu hadir di situ kan. Oke, bukan dari pertimbangan kalau Mas Salman udah nguasain berapa jurus seperti itu enggak? Bisa juga di situ, lihat di situ juga. Tapi kan yang lebih tahu mungkin ketua yang ya. Oke, sayangnya kita nggak bisa undang ketuanya Iya. ya. Harusnya juga ketuanya juga ikut gabung ya. Nah, kalau Mbak Fitria belum jadi pelatih, Mbak Fitria? Kalau saya tuh kayak ada anak-anak baru itu. Saya yang membantu mereka. Oh, jadi tukang ospek ya kalau SMA ya, tukang ospek ya, baik gitu. Nah, Mbak Sylvia dan mungkin ke Mbak Fitria aja loh ya, mungkin Mbak Fitria juga. Mbak Fitria pertama kali ikut gabung itu kalau kata Mas Salman tadi kan salah satu hal yang dilatih adalah mental, kesabaran. Nah, kalau Mbak Fitria pernah nggak pengalaman pada pertama kali pada saat ikut komunitas ini sampai aduh mau kayaknya nggak enak deh, ini bakal susah, badan bakal sakit semua nih. Ada kepikiran gitu Mbak Fitria? Kalau kayak gitu pernah waktu SD. Ya. Jadi waktu SD itu kita belajar pelenturan. Jadi pernah split kalau namanya. Ya, kan? split tahu. Nah, Aduh, jadi bisa waktu sih. SD itu susah banget. Kami itu di SD tuh pas latihannya tuh split ya, cewek kan. Jadi kalau cewek tuh kayak ragu-ragu, takut. Ya, jadi kayak kepaksa. Jadi ujungnya celananya tuh sampai sobek. Gitu. Iya. Itu pengalaman yang paling miris ya dikatakan ya. Ingat ya itu. Oke, terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Kalau bisa diingat, oh ini berarti pengalaman yang paling buruk selama baru melatih. Kalau Mbak Sylvia, apa nih pengalaman yang membuat Mbak Sylvia tuh pernah sampai jenuh dan
ujung-ujungnya aku nggak boleh jenuh nih, aku harus tetap ikut komunitas ini, apa sih Mbak? Kalau jenuh sih sebenarnya enggak ya. Enggak ya, oke. Tapi ya kadang kan takut gitu. Oh takut. Oke. Ngeri gitu kan, dulu kan pelatihnya sebelum diturunin ke kami kan serem-serem kayak gitu. Oke. Jadi kalau lihat dia aja suka kabur. Oh, berarti mungkin jenuh enggak, tapi takutnya di pelatihnya ya. Emang sekeras itu emang dilatih Mbak ya? Iya kan biar jadi sukses harus keras. Oke, baik, bener banget itu. Nah, Mas Salman, ini kita cerita lagi tentang komunitasnya ya. Ini komunitasnya di Sumatera Selatan. Kita bahas di Sumatera Selatan dulu, baru di Palembang. Kalau di Sumatera Selatan ada berapa daerah selain di Palembang? Banyak sih, ada berapa? Yang ada cabangnya baru di Palembang. Oh, yang maksudnya yang komunitas Nagamas atau iya. di antar perguruan lain atau gimana? Nagamas aja. Nagamas ini bahas aja. Nagamas ya. Iya. Kalau Nagamas hanya ada di Pali dan Palembang ya. Palembang ada 2 cabang. Iya, nah, kalau untuk Palembang ada berapa perguruan nih? Perguruan ya sebutannya bener? Iya. Perguruan. Ada berapa? Kalau mau dihitung nggak terlalu apa sih. Yang inget aja sih ada Tapak Suci, PSHT, Merpati Putih, Merak Pancawarna, Itu Tika satu Pasita. lingkup Nagamas? Enggak. Oh, beda. Kalau untuk Nagamas sendiri? Kalau Nagamas itu khusus Nagamas. Kalaupun dia buka cabang namanya tetap Nagamas. Namanya tetap Nagamas. Ada berapa berarti kalau di Palembang? Ada 4 di SMA 5, di SMA 14, ada di Perum, ya. Di Scape, sama di OPI. Kalau kita di daerah mana nih? Yang ini di 17 Ilir. 17 Ilir. Sayangan ya. Oke, ada berapa anggota untuk tiap pencaksilatnya ini? Kalau khusus di kita nih, ada berapa kalau bisa dihitung perkiraan aja lah? Mungkin 50 ke atas. 50 ke atas. Ya. Itu untuk cowok cewek atau cowok aja? Campur ya. Ya. Oke, berarti kan kadang ada yang latihan, ada yang enggak gitu. Oh, jadi tapi untuk absensi memang harus wajib datang lah ya. Iya. Harusnya seperti yang Mas Salman ini bisa jadi pelatih karena disiplin seperti itu ya. Oke, baik. Berarti untuk base campnya ada di tempat wilayah ya? Iya. Ada di mana tadi? 17 Ilir. 17 Ilir. Lorong Gubah. Iya. Oke, itu latihannya dari jam berapa sampai jam berapa? Latihannya dari jam 8, dimulai jam 8 sampai jam 10. Sampai dari jam 10 malam. 8 malam sampai 10 malam. Iya. Nah, mungkin ini ya yang menarik, yang bedanya dari karate. Kalau saya punya teman-teman karate itu biasanya kalau mereka latihan ya minggu pagi seperti itu kan. Itu seminggu berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, malam Rabu sama malam Sabtu. Kenapa? Waktu malam itu ada yang spesial kah? Latihan juga malam? sih. Okay. Saya ikut dari ketua dulu kan, dijadwalkan hari itu ya hari itu. Oh, memang malam. Ya. Mbak Sylvia dan Mbak Fitria kuat kalau malam-malam latihannya. Wow, ini hebat banget berarti ya. Latihannya malam-malam, beda dengan yang lain seperti itu ya. Nah, kalau mau gabung gimana caranya, Mas Salman? Gabung bisa langsung ke stand kami di 17 Ilir atau di WA juga ada, di Google kan ada WA di situ. Oh, ada sudah tertera ya? Iya, ada juga di IG. Di Instagram di mana? Instagram kami Ipsi Nagamas. Hipsi Nagamas. Iya. Ada syarat khusus kah yang harus dipenuhi? Syarat khusus sih paling ngisi formulir aja bahwa dia ingin benar-benar ingin ikut Nagamas. Guruan Nagamas itu. Oke, baik. Apakah mereka juga harus izin dari orang tua seperti takutnya? Ya, kan harus diem-diem. itu harus. Oke, ya. Takutnya nanti diem-diem ya, kok. Gitu. Orang tuanya ngomong kok keluar malam terus, rupanya ya. ikut komunitas tanpa sepengetahuan kan, seperti itu. Jadi hal negatif itu. Benar banget. Tua. Oke, baik. Mas Salman, ini mau dibahas di segmen ketiga nanti kan. Ini selama pandemi corona, tentunya kalau latihan bela diri ini kan berhubungan dengan fisik ya, dan memang sangat sensitif sekali kalau bahas corona dengan fisik, memang tidak selaras lah. Memang harus dihentikan dulu, apalagi aktivitas-aktivitas olahraga ya. Nah, mungkin di segmen ketiga boleh kita ceritain tentang kegiatan komunitas ini selama mungkin sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Apa aja kegiatannya selain dari latihan-latihan mungkin ya. Mungkin akan kita bahas di segmen ketiga nanti, Mas Salman. Dan untuk Smart Listener kami segera kembali sesaat lagi. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today
Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Lo tau nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gue nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga nggak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lo bisa tahu? Lo kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dong. Sama itu tuh buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Gak mungkin, update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya, ternyata update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro. Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Bingung nentuin kampus impianmu? Udah, nggak usah bingung lagi. Yuk, kunjungi pameran virtual pertama di Sumatera, yaitu TRICE 2020 Tribun Campus Expo, yang menyajikan beragam kegiatan, diantaranya Virtual Campus Expo, Educational Webinar Series, Online and Educational Games Tournament, Giveaway and Virtual Certification, Fun Challenge and Entertainment, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang pengen gabung, TRICE Campus Expo 2020 diperpanjang hingga tanggal 17 September 2020. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi TRICE 2020 di Play Store handphone kalian. Your favorite songs from Smart FM. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2020. Dan kita masih bersama komunitas pencak silat Naga Mas. Masih ada Mbak Sylvia, Mas Salman, dan juga Mbak Fitria yang bergabung di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Dan di-sharekan langsung juga di siaran langsung channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, di segmen sebelumnya tadi saya sempat
banyak juga bertanya sama Mas Salman kenapa bisa diangkat sebagai pelatih, terus kalau mau gabung di komunitas ini gimana sih caranya, udah dijelasin semua oleh Mas Salman. Nah, Mas Salman tadi di penghujung segmen kedua sempat belum terjawab, ini kegiatan ya selain dari mungkin kita nggak pure cuma latihan aja kan di sini kan, mungkin ada kegiatan lain. Mungkin kalau saya tahu teman saya itu kalau nggak salah antara pencaksilat atau ya seperti komunitas bela diri ya. Tim mereka itu selalu tampil mungkin di acara-acara hiburan masyarakat ya, tampil memperagakan gerakan-gerakan. Nah, mungkin sebelumnya kegiatan apa aja yang kita lakukan selain latihan di komunitas ini, Mas Salman? Ya, sering kalau ada orang nikahan sih, ada orang nikahan pernah tampil di pernikahan gitu. Oke, baik. Selain itu? Terus ya kalau ada pertandingan di situ ikut di pertandingan. Oh, juga kita diikut sertakan dalam pertandingan. Sertakan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Sylvia ya, pernah ikut kejuaraan nggak Mbak Sylvia? Pernah. Sering ya? Awalnya sih nggak mau, takut. Oh, takut. Kenapa bisa takut? Tahu semua takut. Karena mungkin saingannya ya yang berat-berat. Enggak juga sih. Kan awalnya cuman mau ikut tuh cuman mau lihat jaga diri aja gitu. Oke. Tapi ya sayang kalau nggak ikut. Iya benar sih, kalau udah karena kalau udah diajak lomba pasti udah dipercaya seperti itu kan. Jadi akhirnya ikut. Ikut. Dan sampai sekarang ketagihan ya. Iya. Oke, jadi Mbak Sylvia ini sebelumnya takut. Nah, kalau Mbak Fitria udah berapa kali Mbak ikut kejuaraan? Karena pencaksilat naga mas ini mungkin udah tenar juga ya di Palembang namanya ya. Silakan Mbak Fitria. Udah berapa kali ya? Dari SD itu udah pernah udah ikut pertandingan. Dari SD? Iya. Udah ikutan? Wow, sampai sekarang ya? Oke, baik. Kalau Mas Salman? Ya, udah banyak juga sih. Banyak juga nggak kehitung ya? Dan prestasi 6 ke atas, mungkin 6 atau ya gitulah. Udah banyak ya? Dari umur berapa Mas Salman? Udah dipercaya. Kalau Mbak Sylvia? Tadi umur berapa Mbak? Lupa saya. Itu mulai latihannya dari kecil. Dari kecil terus udah dipercaya sebagai dari kelas 5 SD. SD udah diajak lomba. Mas Salman? Kalau dari kelas masuk SMA. Masuk SMA udah dipercaya sebagai ikut lomba ya? Iya. Oke, gimana? Boleh diceritain kalau ikut lomba itu pengalaman pertama ikut lomba, adakah rasa takut? Mungkin saingannya berat-berat seperti itu Mbak Sylvia? Itu sih namanya ada yang katanya tuh demam panggung. Demam gitu. panggung. Kayak mau tampil nyanyi aja demam panggung. Kan, jadi kan pas awal tuh takut gitu, ayo mundur aja gitu, tapi kan malu nanti kan. Ya awalnya aja awal masuk gitu, pas udah mulai satu gerakan sudah dunia milik kita itu. Wow, dunia milik kita. Mungkin saingannya besar-besar, mungkin badannya dari Mbak Sylvia pernah dapat musuh-musuh yang besar. Oke. Nah, kalau Mas Salman sendiri gimana nih pertama kali tampil seperti itu, Mas? Gugup. Oke. Gugup itu takut tuh sih enggak, cuman gugup itu gugup karena takut tampil buruk ya. Gitu, tidak maksimal gitu. Oke, karena malu gitu. Bener, kalau takut sih enggak ya, karena Mas Salman udah ngejelasin juga untuk komunitas ini kan latihannya juga selain fisik, latihan batin, latihan kepercayaan diri. Nah, kalau Mbak Fitria nih, pengalaman pertama ikut lomba gimana nih? Deg-degan sih, karena soalnya musuhnya tuh perguruan sendiri. Sylvia. Iya, lawannya Sylvia. Musuh pertama? Iya. Nggak nyangka bisa disatuin dalam satu komunitas ya. Kemarin siapa yang menang kalau boleh tahu? Sylvia. Sylvia. Dia juara 1, saya juara 3. Oh, itu badan Mbak Fitria masih kecil atau masih sepantar sama Mbak Sylvia? Masih sepantaran. Oh, masih sepantar. Oke, sekarang bisa balas dendam ya. Mungkin karena udah satu komunitas. Oke, baik. Berarti memang dulu pernah ketemu ya. Menarik sekali. Memang kalau untuk komunitas pencaksilat ini ya lingkupnya ke situ-situ aja mungkin ya. Oke, baik Mas Salman. Ini kita bahas tadi di penghujung segmen kedua, saya lupa menanyakan terkait pelatihan kita. Nah, pandemi corona ini kan memang erat hubungannya dengan fisik ya, sangat sensitif sekali kalau bahas masalah fisik. Sedangkan apa yang kita lakukan di komunitas ini memang erat hubungannya, latihan fisik seperti itu. Kita mulai berstop latihan mungkin. Stop latihan sejak kapan pada saat pandemi ini? Maret. Ya akhir Maret gitu. Oh, pada saat pandemi. Udah pure berhenti latihan dan kembali mulai aktif latihan? Minggu ini tanggal 8 berarti hari Selasa malam Rabu. Malam Rabu. Bener ya malam ya? Iya bener malam. sih karena latihannya emang malam. Oke, berarti memang pada saat pandemi itu kita sudah menghentikan. Nah, kalau udah berhenti latihan itu kan
ya mungkin pada saat mulai latihan lagi demam ya mungkin demam lah, kaku lah ya badannya. Nah mungkin Mas Salman selama nggak latihan, selama dirumahkan ya, kalau kita ngomong WFH seperti itu ya, selama dirumahkan pada saat nggak latihan itu Mas Salman rutin juga latihan di rumah? Rutin sih nggak, hanya cuman menghafal gitu biar tidak lupa. Terus ya yang penting pasti terus menghafal gerakan ya. Nah pada saat latihan, pada saat pertama kali kemarin gimana, kaku ya badannya? Kaku sih nggak, cuman lemes. Karena udah lama kok olahraga gitu. Ya. Paling olahraga paling jogging, paling gitu kan, jarang-jarang juga sih. Oke, baik. Kalau Mbak Sylvia selama di rumah kan apa nih aktivitas, memasakkah sebagai wanita seutuhnya ya, nggak jadi seorang pencaksilat seperti itu? Ya gitu, tapi siangnya juga sering latihan fisik sendiri di rumah. Latihan fisik sendiri di rumah ya, oke. Tapi nggak ada instrukturnya ya, karena nggak ada yang pelatih ya. Kalau Mbak Fitria sendiri? Kalau saya sama kayak Sylvia, latihan di rumah juga. Latihan di rumah rutin ya, oke. Jadi pada saat mulai latihan kembali nggak kaku ya badan, nggak capek kayak Mas Salman. Oke, kita ada pertanyaan ini di via WhatsApp, ini dari Dennis di Pelaju. Alat-alat pencaksilat apa saja sih kalau boleh tahu? Alat-alatnya? Iya, alat-alatnya apa, ada yang kayak Bruce Lee itu apa sih namanya? Double stick. Double stick atau seperti apa? Apa sih Mas Salman? Double stick kalau ada double stick. Selain itu ada? Oh, golok. Golok juga ada. Terus toya. Toya apa itu toya? Toya itu seperti rotan. Kayak rotan satang, rotan tebal. Oh, tongkat ya? Tongkat ya. Celurit, oke. Terus itu fasilitasan senjata itu. Ada body protector, body protector. Pengamanan. Iya, tahu. Udah itu aja. Udah. Oke. Tapi sekarang nggak dibawa ya golok. Enggak. Saya agak geser nih kalau celurit, golok sama yang lainnya dibawa. Mas Salman menguasai berapa alat ini? Seluruh dikuasain? Ada yang belum sih. Seperti kalau jurusnya itu tongkat sih belum. Kalau jurusnya belum tongkat. Kalau memainkannya udah. Oke. Sulit kah? Enggak juga sih. Dari sekian banyak alat-alat itu yang mana yang Mas Salman kuasai kalau boleh tahu? Toya. Ya. Oh, yang tongkat tadi ya. Kan lebih enak mainnya itu. Oke, baik. Nah, mungkin untuk alat-alat, nah pada saat latihan itu sebelumnya kita latihan fisik dulu atau langsung latihan alat-alat? Ada klasifikasinya nih? Enggak nih? Kalau awal-awal sih kita latihan pemanasan dulu sih, biar perenggangan, biar tidak terlalu cederanya, nggak terlalu serius. Terus kembali ke kuda-kuda, pukulan, tangkisan, masuk ke tarian. Kalau senjata itu belum. Kalau sudah ke sabuk hijau baru menggunakan senjata. Oh, untuk awal belum boleh diperkenankan ya. Oke. Nah, kalau Mbak Fitria nih udah nguasain alat apa nih? Alat dari pencaksilat? Kalau saya itu sama kayak toya, golok. Itu kan kalau golok itu kan kayak udah masuk tingkat ke sabuk hijau, itu kan udah hafal jurus. Jurus perguruan. Sama kayak biasanya juga sih. Aduh, ngeri. Bisa main golok ternyata. Kalau Mbak Sylvia apa? Sama juga sih. Sama toya ya. Rata-rata toya kalian bertiga berarti. Saya lebih suka golok. Golok semua. Waduh, ngeri. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mbak Lena di Bukit. Pencaksilat sama kungfu apa bedanya? Wah, ini pertanyaannya siapa nih? Mau jawab mungkin Mas Salman ya, mungkin mau jawab. Apa bedanya? Kalau kungfu gimana? Kalau pencaksilat gimana, Mas Salman? Bedanya? Kalau kita pernah dengar atau pernah lihat katanya kungfu itu sama seperti pencaksilat. Oke. Ya. Mungkin harus ada ini ya, ada suara kayak Bruce Lee, wacah gitu enggak? Enggak juga sih. Yang membedakannya itu ya jurus itulah. Oh, jurus. Setiap apalagi karate, taekwondo itu kan beda-beda. Oke, baik. Nah, Mas Salman, kita jeda dulu menuju segmen terakhir. Di segmen keempat ini saya mau tanyakan dengan pihak mana saja komunitas, karena kalau komunitas kita berdiri sendiri kan nggak mungkin kan. Mungkin kita ada juga relasi lah dengan komunitas-komunitas yang lain seperti itu kan. Mungkin dengan komunitas mana saja kita menjalin kerjasama seperti itu akan kita bahas di segmen ketiga. Dan untuk Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. COVID-19 merupakan virus yang mengancam hidup orang banyak dan menjadikan diri untuk selalu waspada, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyalur informasi selalu terbuka menyajikan secara detail serta akurat
untuk masyarakat terkait COVID-19 sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu, pemerintah wajib memberikan informasi dengan penanganan darurat kesehatan akibat COVID-19, di antaranya mengenai penanganan darurat kesehatan akibat virus corona, agar menginformasikan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit, dan pencegahannya dengan tetap melindungi data pribadi orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan PDP, pasien positif COVID-19, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Menginformasikan penyebaran COVID-19 sebagai sarana peringatan dini, early warning, bagi masyarakat. Memberikan informasi layanan kesehatan, informasi penanganan jenazah, dan lokasi khusus pemakaman bagi pasien COVID-19, serta informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19. Mari lindungi diri dari bahaya COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai petunjuk pemerintah. Pesan ini dipersembahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Ini asik banget deh. Ganggu aja. Lagi ngapain sih? Ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Svara. Svara? Apaan tuh? Svara ini aplikasi karya anak bangsa. Di sini kamu bisa dengerin radio, musik, dan podcast favorit kamu. Selain itu, di Svara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga. Keren kan? Keren banget. Selain itu apa lagi? Banyak deh. Kamu belum download Svara? Buruan aja download sekarang. Karena Svara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah. Wah, seriusan? Serius dong. Caranya gimana? Download Svara via Play Store atau App Store di smartphone kamu. Dan follow juga sosmednya di @svara_official. Nanti info lebih lanjutnya ada di sana. Siap. Langsung nih aku download Svara. Sip, mantap. Download Svara, SVARA, dan dapetin hadiah total jutaan rupiah. Penasaran? Yuk download dan pakai Svara sekarang. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM, Radio
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2020. Dan kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini, masih bersama komunitas pencaksilat Naga Emas. Nah, tadi kita sempat di penghujung segmen, tadi saya sempat bertanya sama Mas Salman ya. Karena untuk dalam komunitas ini kan nggak mungkin komunitas ini berdiri sendiri tanpa ada menjalin relasi lah dengan komunitas lain. Kalau untuk relasi, kita menjalin relasi dengan komunitas mana aja, Mas Salman? Kalau Naga Emas ini sih berdiri sendiri ya. Oke. Sendiri tanpa lembaga atau naungan pemerintah. Oh. Berdiri sendiri. Memang tanpa naungan pemerintah berdiri sendiri kita ya. Oke, Mas Salman, ini kita kembali lagi ke membicarakan masalah lingkup di komunitas. Biasanya kan dalam komunitas itu kan ini poin penting nih di pembahasan kita, karena Smart Community ini selalu menghadirkan perbincangan yang edukatif ya dan inspiratif kepada para pendengar. Biasanya dalam komunitas itu kan hal yang paling sering kita temukan adalah silang pendapat antara anggota ya. Yeah. Nah, ini gimana nih cara kita supaya apa ya, dalam hal sering silang pendapat, mungkin silang pendapat juga sering ya sama anggota. Apa yang kita lakukan, Mas Salman, rahasianya supaya tetap kompak dalam komunitas? Mengadakan pertemuan sih, pertemuan untuk apa yang dimasalahkan itu dibicarakan di situ, lalu dicarilah titik permasalahan itu, dicari solusi gimana, dan juga bagi yang kan kita pasti di random sih, yang mana yang lebih bagusnya gitu. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat yang ini, tetapi harus bisa menerima pendapat yang telah disetujui. Oke, baik. Memang berarti harus dewasa dalam ketika menerima masukan ya, harus terbuka ya, nggak boleh kita egois dengan persepsi kita sendiri seperti itu ya, Mas Salman ya. Oke, Mas Salman, ini komunitas pencaksilat Naga Emas udah 45 tahun berdiri, ini udah lama banget dan pasti udah ada nama lah di Palembang ya, khususnya di Sumatera Selatan juga terkenal juga ya. Ini kita juga sering mengikuti lomba kah? Ya. Sering mengikuti lomba? Sering. Oke, udah. Kalau untuk prestasi mungkin Mas Salman ingat lah, untuk ke piala mungkin ada kita sering ikut lomba, dapat piala udah berapa banyak? 5. Itu per Mas Salman masuk? Iya. Oke. Nah, ada dapat emas, ada perak gitu kan. Ada perunggu. Oh, kayak ini juga ya, kayak SEA Games seperti itu ya. Ada perak, emas, perak, perunggu seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kalau saya boleh tahu untuk perhitungan, kalau dalam pencaksilat ini apa sih yang dihitung? Apa jumlah pukulan atau gerakannya yang bagus seperti itu? Ya, di sini ada 2 kategori ya. Ada yang fighter, ada yang seni. Oke. Yang seni itu dilihat dari jurusnya, pergerakannya kan. Kebenaran jurus. Oke. Kan. Mas Salman pernah ikut lomba dua-duanya, pernah ikut semua? Pernah ikut semua dan menang? Pernah? Juara berapa? Prestasi yang paling membanggakan lah bagi Mas Salman. Kalau yang membanggakan ini pernah di luar kota Palembang ini, seperti di Batu Raja kemarin. Oh, diikutsertakan di luar kota Palembang. Oke. Sama di Prabu Muli, Porprov kemarin gitu. Porprov. Oh, diikutsertakan juga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Sylvia nih, kan ada 2 kategori kata Mas Salman tadi, ada yang bela diri sama apa tadi? Satu lagi? Fighter sama seni tari. Kalau Mbak Fitria, yang paling sering diikuti yang mana nih dari 2 kategori? Kalau saya ini seni bela diri. Seni bela diri. Oke, baik. Yang paling prestasi yang paling membanggakan lah dari Mbak Sylvia. Gimana ya? Yang bangga pernah jadi nasional sih. Nasional? Di mana itu dikirim kalau boleh tahu? Di Jakarta kemarin. Mewakili Sumsel. Mewakili Sumsel. Ada berapa banyak kemarin yang mewakili Sumsel? Ada orang 4. Orang 4 dan salah satunya dari perguruan Naga Emas. Wow, ini tahun berapa itu, Mbak? Tahun berapa ya? 2017 mungkin. 2017. Waduh, itu masih tergolong masih kecil ya berarti Mbak Sylvia, masih muda banget ya. Oke. Nah, kalau Mbak Fitria nih, yang paling sering diikuti dari 2 kategori, seni tari dan bela diri, yang mana? Pasti bela diri aku tebakin. Ya, terakhir tuh ya ikut fighternya. Oh, ikut fighter. Ya, waktu SMA. Waktu SMA. Mewakili pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Ya, seluruh pondok pesantren seluruh Sumsel. Sesumsel atau senasional nih? Sesumsel ya? Sesumsel. Dan juara berapa itu? Juara 1, alhamdulillah. Juara 1. Wow. Ini memang tapi ngebawa nama pesantren ya? Iya. Oke, baik. Tapi kita tidak melupakan ya dari komunitas mana, dari komunitas pencaksilat Naga Emas. Wow, ini luar biasa sekali. Dari komunitas ini banyak sekali prestasi yang udah ditorehkan. Jadi Mbak Sylvia udah tingkat nasional, Mas Salman udah mengikuti Porprov, dan
Mbak Fitria sudah juara 1 tingkat pondok pesantren. Wah, ini sangat menginspirasi sekali. Mungkin ini terakhir nih buat anggota-anggota dari pesan-pesannya ya buat anggota-anggota yang lain mungkin supaya tetap semangat dan juga tetap kompak. Dan satu lagi mungkin buat orang-orang yang pengen ikutan gabung mungkin boleh lagi diinformasikan dan apa yang harus mereka persiapkan selain dari persyaratan berkas, tapi mental juga ya yang harus disiapkan. Mungkin harapan dulu lah dari Mbak Sylvia, apa nih harapannya terakhir untuk komunitas kita, Mbak? Silakan. Ya, harapannya sih harus semakin maju dan semakin banyak menciptakan atlet-atlet yang bermutu. Oke, baik. Mas Salman, silakan. Ya, semoga semakin berkembang di seluruh Palembang, bahkan di Indonesia. Oke. Dan selalu menjalin silaturahmi kepada perguruan-perguruan lain. Itu yang paling penting, Mas. Iya, sangat penting. Oke, baik. Mbak Fitria, harapannya? Harapan saya semoga perguruan agama semakin solid, sama semakin dapat membanggakan pendiri yang pertamanya. Oke, baik. Dan juga kalau bisa kita membanggakan pencaksilat kita ya sampai ke nasional kalau bisa ya. Oke, nah pesan-pesannya nih ini boleh diinformasikan lagi mungkin buat adik-adik yang mau bergabung ya, adik-adik baru yang mau bergabung di komunitas kita, mungkin bisa langsung ke sana ke sekretnya langsung atau bisa dari media sosial. Silakan, dari mana, Mas? Buat adik-adik yang mau mengikuti pencaksilat Nagamas bisa melihat di Google ada setelah WA atau di Instagram IPSI Nagamas. Bisa juga langsung ke stand kami di 17 Ilir, jalan Lorong Ketandan, 17 Ilir. Oke, baik. Ya, ini terbuka untuk umum tanpa memandang agama gitu kan. Oke, baik. Nah, mungkin pesan-pesannya buat adik-adik yang mungkin apa sih yang harus mereka persiapkan, basic apa? Apakah mereka cuma hanya sekedar kemauan atau gimana sih? Kalau kita dibilangi kalau dari hati sih bisa berubah-ubah sih. Iya, benar. Yang paling penting itu berani mencoba. Berani mencoba. Ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Jangan takut dari omongan, wah ini berat gitu, berat kan, tapi jalani dulu. Jalani dulu ya. Oke, baik. Nah, Mbak Sylvia, Mas Salman, dan Mbak Fitria, terima kasih ini sudah berbagi informasi yang sangat inspiratif dan edukatif di perbincangan komunitas di Smart Community edisi hari ini. Tentunya kita harap semoga komunitas pencaksilat Nagamas ini semakin sukses. Kalau bisa setiap anggotanya ini bisa membanggakan ya, khususnya membanggakan Provinsi Sumatera Selatan di mata nasional bahkan dunia. Wah. Oke, baik Smart Listener, demikian dulu perbincangan kami dalam Smart Community untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2020. Saya Fernando Oktariza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda.